Coba Anda bayangkan Ibu Sari, usianya 68 tahun. Dan tadinya, wah, beliau hafal semua tanggal lahir cucu-cucunya. Tapi beberapa waktu belakangan ini, beliau mulai sering tersesat di pasar dekat rumahnya sendiri. Padahal sudah puluhan tahun di sana ya? Betul, sudah 30 tahun. Awalnya keluarga mikir, wajar deh, namanya juga sudah tua. Sampai suatu hari, Ibu Sari ini ditemukan menyalakan kompor gas, tapi tanpa api. Wah, itu bahaya sekali. Sangat bahaya, nyaris kebakaran. Dan ternyata, ini bukan sekedar pikun biasa. Ini demensia. Dan kisah seperti Ibu Sari ini, sayangnya bukan lagi cerita yang langka. Justru itu, datanya cukup mengejutkan. Secara global, setiap 3 detik ada 1 orang yang terdiagnosis demensia. 3 detik? Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang bisa kita lakukan? Misi kita hari ini adalah membongkar temuan-temuan paling penting dari 3 penelitian baru di Korea, Jepang, dan juga Eropa. Betul. Dan tujuan kita di sini bukan buat menakut-nakuti ya. Justru sebaliknya, ini soal pemberdayaan. Kuncinya itu pengetahuan. Oke. Ada satu fakta paling penting dari laporan Lancet Commission yang jadi pegangan kita. Ternyata sekitar 45% kasus demensia itu bisa dicegah. 45%. Itu hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Karena ini terkait dengan 14 faktor risiko yang sebenarnya bisa kita ubah. Nah, hari ini kita akan lihat 3 pendekatan berbeda dari penelitian-penelitian ini. Ada intervensi digital pakai AI, lalu kekuatan musik, dan juga model pencegahan hibrida. Oke, mari kita bedah satu persatu. Tapi sebelum ke solusi, kita samakan dulu persepsinya. Banyak yang mengira demensia itu ya sekedar penyakit lupa. Padahal jauh lebih kompleks dari itu. Jauh lebih kompleks kan? Ini sebuah sindrom. Saya suka sekali analogi yang digunakan di sumber kita. Otak kita itu katanya seperti rumah yang besar. Betul, rumah besar belar banyak ruangan. Dan demensia itu bukan berarti rumahnya sudah tua. Tapi lebih seperti... Ada korsleting di sistem kelistrikannya, gitu. Awalnya mungkin hanya satu ruangan yang lampunya mulai redup. Tapi, lama-lama masalah itu bisa menyebar ke seluruh rumah. Analogi yang pas sekali. Karena korsletingnya bisa terjadi di banyak fungsi otak ya. Tepat. Bukan cuma memori, tapi juga kemampuan berpikir logis, orientasi ruang dan waktu seperti kasus Ibu Sari yang tersesat tadi, lalu pemahaman bahasa, berhitung, belajar hal baru, dan yang krusial, kemampuan mengambil keputusan. Dan ini penting untuk ditekankan berulang kali ya. Ini bukan bagian normal dari proses penuaan. Bukan sama sekali, meskipun risikonya memang meningkat seiring usia. Dan skala masalahnya ini luar biasa. Proyeksi global itu menunjukkan angka penderita bisa melonjak dari 57 juta di 2019 menjadi 153 juta pada tahun 2050. 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 30 tahun. Ini bukan cuma tragedi personal ya, tapi juga beban ekonomi yang sangat besar. Betul sekali. Di Jepang saja, kerugian finansialnya itu mencapai 12 triliun yen per tahun. Itu angka yang sulit sekali dibayangkan. Angka itu setara dengan anggaran pembangunan sebuah negara loh. Jadi ini benar-benar masalah kita bersama. Masalah kolektif. Nah, kembali ke cerita Ibu Sari tadi. Salah satu masalah terbesarnya adalah keluarganya tidak mengenali tanda-tanda awalnya. Dianggap wajar ya? Dianggap wajar. Jadi, apa saja lampu redup pertama yang harus kita waspadai? Baik pada orang tua, atau bahkan mungkin pada diri kita sendiri nanti. Supaya mudah diingat, kita bisa pakai akronim tanda 5M. Boleh, mari kita bedah 5M ini satu-satu. Yang pertama, tentu saja, memori. Lupa. Tapi bukan lupa biasa seperti di mana taruh kunci ya. Ini lebih ke lupa janji penting atau terus-menerus mengulang pertanyaan yang sama padahal baru saja dijawab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Kedua, menyasar. Ini persis seperti kasus Ibu Sari tadi. Mulai bingung atau tersesat di lingkungan yang seharusnya sangat familiar. Bukan di kota baru ya, tapi di lingkungan rumah sendiri? Betul. Jalan ke masjid atau ke warung yang sudah ribuan kali dilewati. Oke. Lalu yang ketiga? Ketiga, masalah bahasa. Ini kelihatan waktu seseorang sulit menemukan kata yang tepat saat bicara. Sering berhenti di tengah kalimat, mencoba mancing kata yang sebenarnya sederhana. Seperti kata sendok atau gelas, begitu? Iya, percakapannya jadi terputus-putus. Lalu yang keempat, masalah eksekutif. Nah, ini istilahnya agak rumit. Maksudnya apa? Ini sebetulnya sangat praktis. Fungsi eksekutif itu kemampuan otak kita untuk merencanakan dan melaksanakan tugas yang agak kompleks.
Tanda awalnya itu kesulitan melakukan sesuatu yang tadinya biasa. Contohnya? Seperti mengikuti resep masakan dari awal sampai akhir, atau mungkin bingung saat harus mengelola keuangan bulanan. Oke, dan yang terakhir, yang kelima. Kelima, mood atau suasana hati. Ini mungkin yang paling sulit dikenali. Tandanya itu perubahan drastis tanpa sebab yang jelas, jadi mudah curiga, menuduh orang, atau jadi apatis dan tidak peduli lagi sama hobinya. Dan disinilah pentingnya deteksi dini ya. Kita lihat ada temuan krusial dari penelitian aplikasi Saemirang di Korea Selatan. Sangat krusial, penelitian itu menunjukkan intervensi selama 6 minggu saja sudah bisa menghasilkan perbaikan fungsi kognitif yang signifikan. Hanya 6 minggu. Tapi yang paling menakjubkan, dan ini poin penting, peningkatannya itu paling besar justru terjadi pada kelompok yang memang sudah menunjukkan gejala awal gangguan kognitif. Tunggu dulu. Efeknya justru lebih besar pada mereka yang sudah mulai ada gejala. Itu agak berlawanan dengan intuisi ya. Saya kira paling efektif untuk pencegahan murni pada orang yang sehat total. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini menunjukkan sebuah konsep penting dalam ilmu saraf, namanya neuroplastisitas yang tertarget. Jadi, pada otak yang sehat, latihannya mungkin terasa biasa saja. Terlalu umum ya? Betul, tapi pada otak yang sudah mulai menunjukkan kelemahan di area tertentu, misalnya memori, intervensi yang spesifik ini bekerja seperti fisioterapi untuk otot yang cedera. Stimulusnya tepat di tempat yang paling butuh. Ah, masuk akal. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Jadi, siapa saja yang berisiko? Apakah murni karena keturunan? Di awal tadi Anda sebutkan temuan Lancet Commission yang sangat memberi harapan soal 45% kasus yang bisa dicegah itu. Ya, dan ini adalah kabar baik yang perlu kita ulang-ulang terus. Temuan bahwa 45% kasus demensia itu terkait dengan faktor yang bisa diubah, itu mengubah segalanya. Artinya, takdir otak kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh gen. Tepat, kita bisa pakai analogi lain, merawat taman otak. Bayangkan otak kita itu sebuah taman. Kalau taman itu tidak pernah disiram, artinya kurang olahraga, diberi pupuk yang jelek, nutrisi buruk, dan dibiarkan ya terbengkalai begitu saja, Kurang stimulasi. maka taman itu akan layu dan penuh gulma. Oke, jadi apa saja gulma yang bisa merusak taman otak kita ini? Project Lete di Eropa itu kan mengidentifikasi beberapa domain gaya hidup utama ya. Benar, mereka memetakannya ke dalam 6 domain utama. Pertama, aktivitas fisik. Ini mencakup gaya hidup yang kurang gerak, hipertensi, obesitas, dan diabetes. Itu satu paket ya biasanya. Betul. Kedua, nutrisi, yaitu pola makan yang tidak seimbang. Ketiga, stimulasi kognitif. Ini terkait tingkat pendidikan dan kurangnya aktivitas yang menantang otak. Keempat, keterlibatan sosial. Berarti isolasi dan depresi masuk sini ya? Tepat sekali. Kelima, lingkungan, seperti polusi udara dan riwayat cedera kepala. Dan terakhir, faktor metabolik and sensorik. Ini mencakup gangguan tidur dan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran, itu koneksi yang tidak terduga. Bagaimana bisa masalah di telinga mempengaruhi otak? Nah, ini salah satu temuan paling menarik dalam dekade terakhir. Logikanya ada 2. Pertama, jika input sensorik ke otak, dalam hal ini suara, berkurang, maka area otak yang memprosesnya jadi kurang aktif. Jadi seperti jalur yang sepi dan kurang terawat ya? Persis. Kedua, orang dengan gangguan pendengaran itu cenderung menarik diri dari percakapan. Sulit mengikuti kan, akhirnya mengarah ke isolasi sosial, yang merupakan faktor resiko utama lainnya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat daftar ini, olahraga, makanan, tidur, bahkan cek pendengaran, ini semua kan hal-hal yang ada dalam kendali kita ya? Betul, angka 45% itu jadi terasa sangat nyata dan bisa dicapai. Ini benar-benar menggeser fokus dari pengobatan yang sulit menjadi pencegahan yang mungkin. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Solusi konkret yang sudah teruji. Kita punya 3 pendekatan dari Korea, Jepang, dan Eropa. Kita mulai dari yang paling canggih dulu ya, aplikasi Saemirang di Korea. Apa benar melatih otak lewat game di HP itu bisa seefektif itu? Pertanyaan yang wajar. Tapi Saemirang ini lebih dari sekedar game biasa. Ini aplikasi ponsel yang menggunakan chatbot AI untuk memberikan latihan otak yang dipersonalisasi. Oh, jadi ada AI di baliknya. Betul. Fitur utamanya itu permainan kognitif yang mentargetkan 6 domain otak, berhitung, bahasa, memori, dan lainnya.
Dan AI-nya ini bisa menyesuaikan tingkat kesulitan secara otomatis. Jadi nggak membosankan, tapi juga nggak bikin frustrasi. Tepat. Dan tentu ada elemen motivasinya juga. Mereka pakai gamifikasi. Ada misi harian, laporan kemajuan mingguan, dan papan peringkat. Apa yang paling efektif untuk memotivasi pengguna? Nah, ini yang menarik. Ternyata, pengingat misi harian yang dikirim tiap pagi itu jauh lebih efektif mendorong partisipasi rutin daripada iming-iming hadiah fisik. Jadi kuncinya pembentukan rutinitas ya, bukan insentif. Betul. Dan hasilnya sangat mencengangkan. Semakin sering aplikasi ini dipakai, semakin besar peningkatannya. Tapi ini bagian terbaiknya. Apa itu? Bagi pengguna yang sudah terdiagnosis demensia ringan, efek peningkatannya itu 5,6 kali lebih besar dibandingkan mereka yang hanya mengalami gangguan kognitif ringan. 5,6 kali. Itu angka yang luar biasa besar. Apa bahan rahasianya di sini? Kemungkinan besar adalah umpan balik yang instan dan terpersonalisasi. Saat Anda bermain, AI terus menganalisis performa Anda dan menyesuaikan tantangan berikutnya. Jadi seperti punya pelatih pribadi untuk otak yang tersedia 24 jam. Persis, menciptakan lingkaran umpan balik yang sangat efisien. Oke, AI bisa jadi pelatih yang efektif. Tapi saya jadi teringat salah satu faktor risiko tadi, isolasi sosial. Apa pendekatan super individual seperti ini tidak berisiko memperburuk masalah itu? Pertanyaan yang sangat krusial, dan itu membawa kita langsung ke Jepang. Di sana, penelitiannya mengambil pendekatan yang 180 derajat berbeda. Bagaimana itu? Mereka menguji kekuatan musik, tapi bukan sekedar mendengarkan. Mereka merekrut lansia sehat usia 65-74 tahun yang sama sekali tidak punya pengalaman musik sebelumnya. Dari nol ya? Betul, dari nol. Mereka dibagi jadi beberapa band dan dilatih main instrumen seperti drum, bass, dan keyboard selama 16 minggu. Wah, ini menarik. Lalu apa yang terjadi pada otak mereka? Hasilnya signifikan. Terjadi peningkatan pada fungsi kognitif secara keseluruhan dan juga pada memori verbal mereka. Para lansia ini akhirnya punya kegiatan kelompok yang rutin dan menyenangkan. Pertanyaan yang sangat tajam. Menurut para peneliti, bedanya ada pada konsep sinkronisasi sosial. Sinkronisasi sosial? Iya, saat bermain musik dalam sebuah band, Anda harus memproses bagian Anda sambil secara aktif mendengarkan 3-4 orang lain dan menyelaraskan ritme serta harmoni secara real time. Beban kognitifnya jauh lebih tinggi dan kompleks. Oh, jadi bukan cuma aktivitas sosial biasa, tapi aktivitas sosial yang menantang otak secara bersamaan. Tepat sekali. Jadi kita punya dua kutub yang sangat berbeda. AI individual dari Korea dan grup musik yang sangat sosial dari Jepang. Nah, proyek besar di Eropa, proyek LEDE, ini sepertinya mencoba menggabungkan keduanya ya. Betul sekali. Ini pendekatan ketiga, model hibrida atau blended model. Konsepnya adalah mengintegrasikan intervensi digital seperti aplikasi di ponsel dengan sesi tatap muka dan sesi kelompok yang dipandu oleh seorang pelatih kesehatan. Jadi dapat efisiensi teknologi, tapi juga dapat kehangatan dari interaksi manusia. Persis, model ini adalah pengembangan dari model Finger yang sudah terbukti sukses, tapi dengan penambahan domain baru yang kini dianggap penting, aktivitas sosial, manajemen tidur, dan relaksasi. Jadi ini semacam evolusi dari model-model sebelumnya. Betul, dan pelajaran terpentingnya adalah kehadiran seorang pelatih dan koneksi sosial itu tetap krusial. Teknologi itu alat bantu yang luar biasa, tapi tampaknya belum bisa sepenuhnya menggantikan peran teman atau mentor. Motivasi dan empati itu masih domain manusiawi ya. Sangat kuat. Jadi, apa artinya semua ini untuk kita? 3 penelitian dari 3 budaya yang berbeda ini ternyata mengarah pada satu kesimpulan yang kuat. Kesehatan otak kita di masa tua itu sebagian besar ada di tangan kita sendiri. Benar. Dan pilihannya beragam kan? Mulai dari pakai aplikasi canggih, belajar main musik, sampai ikut program gaya hidup terpadu. Kuncinya adalah keterlibatan aktif. Saya setuju. Dan jika kita tarik benang merah dari ketiga pendekatan ini, ada satu elemen fundamental yang sama, yaitu adanya umpan balik atau feedback, dan juga interaksi terpandu. Jadi, otak kita butuh lawan bicara untuk tetap tajam. Tepat. Anda tidak hanya melakukan sesuatu secara pasif, tapi ada sistem atau orang yang merespons, mendorong, dan memandu Anda. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan.
Saat kita semakin mengandalkan teknologi untuk menjaga kesehatan, bagaimana kita bisa memastikan kita tetap mendapatkan bahan rahasia ini? Bagaimana kita bisa membangun sebuah lingkaran umpan balik yang interaktif, baik dengan AI, guru, atau komunitas, yang tampaknya menjadi kunci sesungguhnya untuk menjaga taman otak kita tetap subur dan tajam hingga usia senja?